Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khoirunisa dengan NIM 2214319. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan yaitu tentang teori produksi. Dan saya juga berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi mikro yaitu Bapak Trisna Taufik ME. Dan sekarang saya akan menjelaskan apa itu teori produksi. Sebelum kita mulai masuk materinya, saya akan menjelaskan pendahuluannya terlebih dahulu. Teori perilaku produsen atau perusahaan memiliki banyak analogi dengan teori perilaku konsumen. Misalnya, bila konsumen mengalokasikan dananya untuk konsumsi, produsen mengalokasikan dananya untuk penggunaan faktor produksi atau yang akan diproses menjadi output. Karena itu, bila keseimbangan konsumen terjadi pada saat seluruh uangnya habis untuk konsumsi, keseimbangan produksi tercapai pada saat seluruh anggaran habis terpakai untuk membeli faktor produksi. Dalam mengonsumsi barang berlaku itu the law of diminishing marginal utility LDMO. Sedangkan dalam penggunaan faktor produksi berlaku the law of diminishing return atau LDR. Produsen juga memiliki pengetahuan yang lengkap atau perfect knowledge atas faktor produksi yang dibelinya. Akhirnya, bila konsumen berupaya mencapai kepuasan maksimum, maka produsen itu berupaya mencapai tingkat produksi maksimumnya. Nah, pemahaman kita mengenai perilaku konsumen akan memudahkan pemahaman mengenai perilaku produsen. Lalu sekarang kita akan masuk ke materinya yang pertama, yaitu ada dimensi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam aktivitas produksi, produsen atau perusahaan mengubah berbagai faktor produksi menjadi barang dan jasa berdasarkan hubungannya dengan tingkat produksi. Faktor produksi itu dibedakan menjadi dua, yaitu faktor produksi tetap atau fixed input dan faktor produksi variabel atau variable input. Jumlah penggunaan faktor produksi variabel tergantung pada tingkat produksinya. Makin besar tingkat produksi, maka makin banyak faktor produksi variabel yang digunakan. Begitu juga sebaliknya. Buruh harian lepas di pabrik rokok ada contohnya, itu buruh harian lepas di pabrik rokok. Jika perusahaan ingin meningkatkan produksi, maka jumlah buruh hariannya ditambah. Sebaliknya, jika ingin mengurangi produksi, maka buruh hariannya dapat dikurangi. Pengertian faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel terkait erat dengan waktu yang dibutuhkan untuk menambah atau mengurangi faktor produksi tersebut. Mesin dikatakan sebagai faktor produksi tetap, karena dalam jangka pendek atau kurang dari setahun, susah untuk ditambah atau dikurangi. Sebaliknya, buruh dikatakan faktor produksi variabel karena jumlah kebutuhannya dapat disediakan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dalam jangka panjang, long run, dan sangat panjang, very long run, semua faktor produksi sifatnya itu variabel. Perusahaan dapat menambah atau mengurangi kapasitas produksi dengan menambah atau mengurangi mesin produksi dalam konteks manajemen. Jangka panjang dan jangka sangat panjang berkaitan dengan ukuran waktu kronologis. Misalnya, ada kualifikasi yang menyatakan bahwa jangka panjang berkisar antara 5-25 tahun. Jangka sangat panjang bila waktunya itu lebih malah dari 25 tahun. Teori produksi tidak mendefinisikan jangka pendek dan jangka panjang secara kronologis yang sesuai. Nah, periode jangka pendek adalah periode produksi di mana perusahaan tidak mampu dengan segera melakukan penyesuaian jumlah penggunaan salah satu atau beberapa faktor produksi. Sedangkan periode jangka panjang adalah periode produksi di mana semua faktor produksi itu menjadi faktor produksi variabel. Tenggang waktu jangka pendek setiap perusahaan berbeda-beda, tergantung jenis usahanya.
Perusahaan yang memproduksi barang-barang modal, periode jangka pendeknya barangkali 5 tahun, sebab perusahaan membutuhkan waktu minimal 5 tahun untuk menambah kapasitas produksi dengan menambah mesin. Perusahaan yang bergerak di industri pengolahan, periode jangka pendeknya malah lebih singkat. Perusahaan yang mengolah makanan kalengan, periode jangka pendeknya malah hanya 2 atau 3 tahun saja. Misalnya nih, ada nih perusahaan yang jangka pendeknya tuh kurang dari 1 tahun, yaitu restoran kelas menengah ke bawah, yang faktor produksi tetapnya tuh adalah rumah dan peralatan masak atau makan. Mereka tuh mampu menyesuaikan kapasitas produksi dalam tempo kurang dari 1 tahun. Bahkan pedagang bakso keliling yang faktor produksinya tuh cuman berupa gerobak, dorong, mangkok, dan kompor, malahan periode jangka pendeknya tuh cuman sebulan saja. Yang kedua, ada model produksi dengan satu faktor produksi variabel. Sebenarnya sangat jarang bahkan tidak ada proses produksi yang hanya menggunakan satu faktor produksi variabel. Pengertian produksi dengan satu faktor produksi variabel adalah pengertian analisis jangka pendek di mana ada faktor produksi yang tidak dapat diubah ketika mencoba memahami proses alokasi faktor produksi oleh perusahaan. Ekonom membagi faktor produksi menjadi barang modal atau kapital dan tenaga kerja atau labor. Hubungan matematis penggunaan faktor produksi yang menghasilkan output maksimum disebut fungsi produksi seperti pada rumus ini. Di sini rumusnya ada Q sama dengan IFKL, di mana Q-nya tuh tingkat output, K-nya tuh barang modal, L-nya tenaga kerja atau buruh. Dalam model produksi satu faktor produksi variabel, maka barang modal itu dianggap faktor produksi tetap. Dan keputusan produksi ditentukan berdasarkan alokasi efisiensi tenaga kerja. Lalu ada cabangnya itu ada produksi total dan produksi marginal. Produksi total adalah banyaknya produksi yang dihasilkan dari penggunaannya. Total faktor produksi itu ada produksi itu ada rumusnya tuh TP FKL. TP-nya tuh produksi total, K-nya tuh barang modal yang dianggap konstan, L-nya tuh tenaga kerja atau buruh. Secara matematis, TP itu akan maksimum apabila turunan pertama dari fungsi nilainya sama dengan 0. Turunan pertama TP adalah MP atau persamaan. Jadi, maka TP maksimum pada saat MP sama dengan 0. Nah, produksi marginal. Produksi marginal itu tambahan produksi karena penambahan penggunaan 1 unit faktor produksi. Rumusnya tuh MP sama dengan TP aksen sama dengan alfa TP dibagi alfa L, di mana MP-nya tuh produksi marginal. Dan keterangannya masih sama dengan produksi total. Perusahaan dapat produksi marginal tuh rumusnya tuh perusahaan dapat terus menambah tenaga kerja selama MP-nya tuh lebih besar 0. Jika MP sudah lebih kecil 0, penambahan tenaga kerja justru mengurangi produksi total. Jadi penurunan nilai MP merupakan indikasi telah terjadinya hukum pertambahan hasil yang semakin menurun atau the law of diminishing return atau LDR. Produksi rata-rata. Produksi rata-rata itu rumusnya AP sama dengan TP per L, di mana AP-nya itu adalah produksi rata-rata. AP akan maksimum bila turunan pertama fungsi AP adalah 0, atau AP aksen sama dengan 0. Dengan penjelasan matematisnya tuh AP maksimum tercapai pada saat AP sama dengan MP, dan MP akan memotong AP pada saat nilai AP maksimum. Contohnya nih, yang ada di buku halaman 98. Itu ada kasus usaha tekstil tradisional yang menggunakan ACBM, alat tenun bukan mesin. Nah, di situ tuh penjelasannya bahwa produksi total itu pada awalnya meningkat dan mencapai maksimum 126 unit pada saat jumlah buruh yang diperkerjakan 7 orang, tetapi setelah itu penambahan buruh justru menurunkan produksi total karena
emang produksi marginalnya tuh sudah negatif. Jadi bila melihat kolom MP, ternyata besar MP-nya tuh sangat mempengaruhi TP. Selama nilai MP-nya tuh lebih besar 0, TP tetap bertambah. Sayangnya, pertambahan MP juga mengalami penurunan LDR. Besarnya nilai MP juga berpengaruh terhadap nilai produksi rata-rata atau AP. Penambahan satu orang tenaga kerja akan memperbesar nilai AP selama nilai MP lebih besar nilai AP sebelumnya. Begitu juga sebaliknya. Hal ini terjadi pada saat penggunaan tenaga kerja antara 2-5 orang. Misalnya pada saat penambah buruh dari 2 menjadi 3 orang. AP itu meningkat dari 10 unit menjadi 15 unit karena MP sama dengan 25 unit. Bandingkan deh coba dengan pada saat tenaga kerja ditambah dengan 5 menjadi 6. Jadi peningkatannya tuh malah tambah drastis gitu. Terus yang B, 3 tahap produksi. Dari kasus yang tadi saya sebutkan tuh, untuk kasus umumnya tuh bila dianggap penambahan faktor produksi bersifat kontinu, maka kurva-kurva yang ada di sini itu dapat diperhalus menjadi kurva seperti ini. Nah, itu tuh menunjukkan ada 3 tahap penting dari gerakan perubahan nilai TP. Yang pertama, pada saat MP maksimum titik 1 dan 4. Kedua, pada saat AP maksimum titik 2 dan 5. Ketiga, pada saat MP-nya sama dengan 0 atau TP maksimum titik 3 dan 6. Selanjutnya, kurvanya tuh dapat kita bagi menjadi 3 tahap produksi atau the 3 stages of production. Tahap pertama itu sampai pada saat kondisi AP maksimum. Pada tahap satunya tuh penambahan tenaga kerja akan meningkatkan produksi total maupun produksi rata-rata. Karena itu, hasil yang diperoleh dari tenaga kerja masih jauh lebih besar dari tambahan upah yang harus dibayarkan. Perusahaan rugi jika berhenti produksi. Pada tahap ini, slope kurva TP meningkat tajam. Tahap kedua itu ada antara AP maksimum sampai saat MP sama dengan 0. Pada tahap 2 nih, karena berlakunya LDR, baik produksi marginal maupun produksi rata-rata, mengalami penurunan, namun demikian nilai keduanya tuh masih positif. Penambahan tenaga kerja akan tetap menambah produksi total sampai mencatat nilai maksimum slope kurva TP datar sejajar dengan sumbu horizontal. Pada tahap 3 ini ada saat MP sudah bernilai lebih kecil 0 atau negatif. Nah, pada tahap 3 ini perusahaan tidak mungkin melanjutkan produksi karena penambahan tenaga kerja justru menurunkan produksi total. Karena perusahaan akan mengalami kerugian slope kurva TP negatif. Dengan demikian, perusahaan sebaiknya berproduksi di tahap 2. Kenapa? Karena yang jadi pertanyaan adalah titik mana sih perusahaan yang berhenti menambah tenaga kerja? Secara ditelaah lagi, perusahaan akan berhenti menambah tenaga kerja pada saat tambahan biaya atau marginal cost yang harusnya dibayar adalah sama dengan tambahan pendapatan atau marginal revenue yang diterima. Jika tambahan biaya masih lebih kecil dari tambahan pendapatan, perusahaan akan menambah tenaga kerja. Begitu sebaliknya, tambahan biaya dalam hal ini adalah upah atau wage, tenaga kerja. Tambahan pendapatan adalah produksi marginal dikalikan harga jual barang. Jika upah dinotasikan sebagai W, sedangkan harga jual barang dinotasikan P, maka alokasi tenaga kerja faktor produksi dianggap efisien bila W-nya tuh rumusnya MP kali P.
Lalu C. Perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi dapat membuat tingkat produktivitas meningkat. Secara grafis dapat digambarkan dengan semakin luasnya bidang yang dibatasi kurva TP. Pada diagram 5 pada kurva yang ini, akibat kemajuan teknologi, luas kurva TP3 lebih besar TP2, lebih besar TP1, artinya tuh jumlah output yang dihasilkan per unit faktor produksi itu semakin besar gitu. Nah, kalau yang Q3 per L1 lebih kecil, lebih besar Q2 per L1, lebih besar Q1 per L1, yang perlu direnungkan adalah apakah bila nilai AP itu meningkat berarti efisiensinya meningkat. Bila nilai AP-nya meningkat karena mesinnya semakin modern, belum berarti tuh efisiensi meningkat. Studi empiris yang dilakukan 20 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa ada yang lebih penting dari sekedar modernisasi mesin, yaitu modernisasi sumber daya manusia (SDM), terutama dengan mengubah cara berpikir dan sikap hidup dengan modernisasi SDM. Kemajuan teknologi akan meresap ke dalam diri manusia, atau embedded teknologi, dan mendorong peningkatan efisiensi. Seorang ekonom senior atau Paul Krugman menggunakan konsep ini untuk menjelaskan mengapa sih negara-negara yang dikenal sebagai macan Asia atau Asia Timur mengalami krisis ekonomi di akhir dasawarsa ini. Nah, salah satu jawabannya adalah pertumbuhan ekonomi Asia Timur seperti halnya Rusia, lebih disebabkan oleh pertambahan penggunaan faktor produksi barang, modal, dan tenaga kerja. Tidak ada tuh peningkatan efisiensi yang signifikan. Oleh karena itu, ukuran efisiensi dengan menggunakan angka AP harus ditinjau ulang. Paul Krugman kemudian mengusulkan TFP, Total Factor Productivity, sebagai ukuran efisiensi. Pada prinsipnya metode ini ingin memisahkan pengaruh barang modal, teknologi, dan SDM terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari pemisahan itu akan terlihat apakah ada sih kemajuan efisiensi yang signifikan. Angka pertumbuhan TFP yang besar mengindikasikan perkembangan efisiensi yang semakin signifikan. Lalu yang ketiga itu ada model produksi dengan dua faktor produksi variabel. Dalam bagian ini kita melonggarkan asumsi adanya faktor produksi tetap baik barang modal maupun tenaga kerja sekarang bersifat variabel. Namun yang harus diingat bahwa pelonggaran asumsi ini masih tetap terlalu menyederhanakan persoalan, sebab dalam kenyataan faktor produksi variabel itu yang digunakan dalam proses produksinya lebih dari dua macam. Dalam studi ekonomi yang lebih lanjut, pembahasan alokasi faktor-faktor produksi lebih dari dua macam. Faktor produksi secara efisien akan menggunakan model ekonometrika. Dalam model produksi dua faktor produksi variabel ini, analisis cukup menggunakan penjelasan grafis dan matematika sederhana. Terus cabang asumsi-asumsi itu ada yang pertama tuh isokuan. Isokuan tuh adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi variabel secara efisien dengan tingkat teknologi tertentu yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Contoh kasusnya tuh ada tekstil tradisional. Di muka kita pelonggar asumsinya dengan menyatakan bahwa mesin dapat ditambah. Terus ada asumsi-asumsi isokuan. Konveksitas. Asumsi konveksitas analogi dengan asumsi pada pembahasan perilaku konsumen, yaitu kurva indiferensi yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah, downward sloping. Produsen dapat melakukan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi untuk menjaga agar tingkat produksi tetap. Kesediaan produsen untuk mengorbankan faktor produksi yang satu demi menambah penggunaan faktor produksi yang lain untuk menjaga tingkat produksi pada isokuan yang sama disebut
derajat teknik substitusi faktor produksi atau marginal rate of technical substitution, MRTS. MRTS-IK adalah bilangan yang menunjukkan beberapa unit faktor produksi L harus dikorbankan untuk menambah satu unit faktor produksi K. Pada tingkat produksi yang sama, jika L-nya adalah tenaga kerja, K-nya itu adalah barang modal atau mesin, maka MRTS-IK itu adalah berapa unit tenaga kerja yang harus dikorbankan untuk menambah satu unit mesin demi menjaga produksi pada tingkat yang sama. Dasar pertimbangan substitusi faktor produksi adalah perbandingan rasio produktivitas. Perhatikan pada kurva di bawah ini. Jika produsen ingin mengubah kombinasi faktor produksi dari titik A ke titik B, maka tambahan output karena penambahan satu unit L adalah sama dengan produksi marginal L MPL dikali dengan perubahan L atau MPL kali alfa L. Pengurangan output karena pengurangan faktor produksi K adalah sama dengan produksi marginal K MPK dikali perubahan K atau MPK kali alfa K. Yang kedua tuh ada penurunan nilai MRTS, diminishing of MRTS. Sama halnya dengan konsumen. Produsen menganggap makin mahal faktor produksi yang semakin langka, itulah sebabnya mengapa nilai MRTS-IK makin menurun. Hukum LDR dalam kasus-kasus tertentu nilai MRTS akan konstan atau nol. MRTS konstan bila kedua faktor produksi bersifat substitusi sempurna perfect substitution seperti pada faktor di samping ini nih. MRTS itu adalah 0 bila kedua faktor produksi mempunyai hubungan proporsional tetap, fixed proportion production function, maka ditunjukkan pada gambar di samping sini. Ini. Itu faktor produksi substitusi sempurna. Lalu yang ketiga, hukum pertambahan hasil yang semakin menurun, the law of diminishing return. Di muka telah diuraikan bahwa dalam penggunaan dua macam faktor produksi juga berlalu hukum LDR. Pada diagram yang ada di bawah ini, Q60, Q80, Q90 itu isokuan dengan tingkat produksi masing-masing 60, 80, dan 90 unit. Penurunan hasil tenaga kerja L dapat dilihat dengan menarik gratis ABC. Jika berproduksi dengan faktor produksi mesin atau K sebanyak G unit, penambahan L sebanyak AB unit menambah output sebanyak 20 unit, tetapi penambahan berikutnya dengan jumlah yang sama, BC sama dengan AB, hanya menambah output sebanyak 10 unit. Penurunan hasil K dapat dilihat misalkan pada saat jumlah L sama dengan M unit. Perhatikan deh, coba garis DBE-nya. Nih. Awalnya tuh untuk menambah 20 unit output cukup menambah DB unit K, tetapi ketika akan menambah output 10 menit lagi, IQ 80 ke IQ 90, jumlah unit mesin yang ditambah jauh lebih besar, yaitu BE unit lebih banyak dari DB unit. Yang keempat, ada daerah produksi yang ekonomis, relevant range of production. Pada saat membahas model produksi satu faktor produksi variabel, telah disimpulkan bahwa daerah produksi ekonomis perusahaan adalah daerah tahap 2. Prinsip yang sama berlaku untuk model produksi dua faktor produksi. Diagram di bawah ini menggambarkan bahwa
antara titik A dan B itu adalah batas daerah produksi yang ekonomis, relevance range of production. Atau tahap keduanya tuh jika perusahaan berproduksi di luar batas areal itu, maka tuh A ke C-nya tuh atau B ke D-nya tuh penambahan faktor produksi tidak meningkatkan produksi. Garis AB-nya tuh merupakan daerah tahap 2. Jadi kurva di bawah ini tidak menggambarkan jika perusahaan ingin melakukan ekspansi produksi, batas ruang gerak ekonomis adalah daerah yang diapit garis lengkung M dan M. Yang B. Perubahan output karena perubahan skala penggunaan produksi return to scale. Perubahan output karena perubahan skala penggunaan faktor produksi atau return to scale adalah konsep yang ingin menjelaskan beberapa besar output berubah bila jumlah faktor produksi yang dilipat gandakan atau doubling. Yang pertama, itu ada skala hasil menaik increasing return to scale. Jika penambahan faktor produksi sebanyak 1 unit menyebabkan output meningkat lebih dari 1 unit, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menaik, increasing return to scale. Nah, di sini ada grafik-grafiknya. Yang ini, yang tengah, itu menunjukkan bila penggunaan mesin dan tenaga kerja jika dilipat gandakan K1 ke K2, output meningkat lebih 2 kali lipat. Pencapaian hasil ini kemungkinan antara lain karena kemampuan manajemen dalam menangani produksi skala besar. Ada sinergi antara mesin dan tenaga kerja embodied teknologi. Yang kedua tuh skala hasil konstan. Jika dilipat gandakan faktor produksi penambah output sebanyak 2 kali lipat juga, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil konstan. Seperti pada yang grafik di bawah ini. Itu ada di sebelah kiri. Lalu yang ketiga ada skala hasil menurun di increasing return to scale. Ada di sebelah kanan. Ini. Jika penambahan 1 unit faktor produksi menyebabkan output bertambah kurang dari 1 tahun, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menurun, decreasing return to scale. Seperti ditunjukkan pada diagram di bawah ini. Penjelasannya itu adalah kebalikan penjelasan terjadinya skala hasil menaik gitu. Yang 11. Perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan peningkatan efisiensi pengurangan faktor produksi. Tingkat produksi yang sama dapat dicapai dengan penggunaan faktor produksi yang lebih sedikit. Contohnya pada diagram samping sini menggambarkan hal tersebut karena kemajuan teknologi tingkat produksi 90 unit itu periode pertama dapat dicapai dengan penggunaan faktor produksi yang lebih sedikit Q 90 periode kedua. Seorang ekonom bernama Hicks mengklasifikasikan kemajuan teknologi berdasarkan pengaruhnya terhadap kombinasi pengurangan faktor produksi bila kemajuan teknologi mengakibatkan porsi penggunaan barang modal menjadi lebih besar dibanding tenaga kerja. Disebut teknologi padat modal, capital using atau capital intensive. Sebaliknya, jika menyebabkan porsi penggunaan
tenaga kerja menjadi lebih besar disebut teknologi padat karya. Labor using atau faktor intensif jika tidak mengubah porsi rasio faktor perubahan dari perubahan itu dapat dilihat dari anggota MRTS yang tercermin dari perubahan sudut kemiringan isokuan. Hal itu digambarkan pada diagram di bawah ini. Di 3 nomor ini 1, 2, 3. Teknologi harus melewati 3 tahap sebelum dapat mempengaruhi efisiensi. Tahap pertama nih adalah penemuan invention. Ribet-ribet ilmu pengetahuan bertujuan menemukan teknologi-teknologi baru untuk produksi, tetapi hasil penemuan tidak ada artinya bila ada para pengusaha tidak berani mengaplikasikannya dengan melakukan inovasi atau innovation. Umumnya hanya sedikit pengusaha yang berani melakukan inovasi awal, tetapi keberhasilan inovasi akan mengundang makin banyak pengusaha yang mau melakukannya. Terjadilah penyebaran inovasi, spread of innovation, yang menyebabkan tingkat penerimaan terhadap inovasi, adopsi, kebanggaan penerimaan inovasi berbentuk kurva S-curve. Yang keempat itu ada D, kurva anggaran produksi atau isokon. Kurva anggaran produksi isokon adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi yang memerlukan biaya yang sama. Jika harga faktor produksinya tenaga kerja adalah upah W dan harga faktor produksi barang modal adalah sewa R, maka kurva isokos itu I-nya tuh adalah I sama dengan RK plus WL. Sudut kemiringan kurva isokos adalah rasio hanya harga faktor produksi. Jika terjadi perubahan harga faktor produksi, kurva I2 berotasi. Jika yang berubah adalah kemampuan anggaran, kurva isokon bergeser sejajar. Lalu yang E. Keseimbangan produsen terjadi ketika kurva I bersinggungan dengan kurva Q di titik persinggungan itu kombinasi penggunaan kedua faktor produksi akan memberikan hasil output yang maksimum harga kesehatan dan dapat berubah ketika perusahaan produksi. Analisis perubahan keseimbangan produsen analogis dengan analisis perubahan konsumen. Perubahan jumlah faktor produksi yang digunakan merupakan interaksi kekuatan efek substitution efek dan efek skala produksi output efek. Karena itu produsen juga mengenal faktor bila kemampuan anggaran perusahaan meningkat atau kemampuan memproduksi meningkat. Misalnya nih, tenaga kerja adalah faktor produksi inferior. Jika tingkat produksi ditingkatkan, jumlah penggunaannya ternyata berkurang. Nah, perusahaan lebih menyukai penambahannya itu lebih balance gitu. Dalam mencapai keseimbangan produsen selalu berdasarkan prinsip efisiensi, yaitu maksimalkan output memaksimalisasi atau meminimalisasi biaya cost, minimalization prinsip maksimal output, menyatakan bahwa dengan anggaran yang sudah ditentukan dicapai output maksimum prinsip harus dicapai dengan biaya minimum. Tergantung maksimalisasi output atau minimalisasi faktor produksi sangat bergantung pada tujuan atau misi yang diemban perusahaan atau lembaga.
Perusahaan umumnya memiliki tujuan maksimalisasi laba, sehingga lembaga-lembaga yang tidak berorientasi laba maksimum nirlaba atau non-profit seperti lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Penggunaan prinsip minimalisasi biaya pada kondisi-kondisi tertentu perumahan pun usaha. Milik negara BUMN yang bergerak di bidang penyediaan jasa publik tertentu menggunakan prinsip atau minimalisasi biaya. Yang F, pola jalur ekspansi atau expansion path. Tujuan perusahaan adalah maksimalisasi laba untuk mencapai tujuan itu. Dalam jangka pendek maupun jangka panjang, perusahaan harus tetap mempertahankan efisiensi. Biasanya perusahaan menerapkan target yang akan dicapai di setiap tahunnya. Yang memiliki tingkat fleksibilitas lebih tinggi dalam mengombinasikan faktor produksi. Seperti rumus diagram yang ada di bawah ini, menunjukkan keseimbangan awal di titik A. Persinggungan garis anggaran I1 dengan I1 Q1 dalam jangka pendek jika perusahaan ingin mengubah kombinasi faktor produksi seperti di titik I2. Padahal dalam jangka panjang dengan anggaran semester 1, ampun dapat dinaikkan ke Q3 dengan kombinasi penggunaan faktor produksi di titik D. Titik-titik keseimbangan tercapai pada titik MRTS yang konstan dan membentuk garis isocline. Yang terakhir itu bila ekspansi produksi berdasarkan asumsi bahwa harga atau faktor produksi tidak dapat berubah, maka isocline menerapkan garis jalur ekspansi expansion putih. Garis ini menunjukkan bagaimana proporsi penggunaan faktor produksi berubah karena perubahan atau penambahan tingkat produksi. Bila harga faktor produksi dianggap tetap, maka menunjukkan jalur ekspansi pada umumnya. Sedangkan diagram 5.18 untuk kasus jual halal kasir. Skala hasil. Baiklah, dari sini bisa kami simpulkan bahwa teori produksi itu ada dimensi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek dan jangka panjang itu waktunya itu berbeda-beda. Jadi kalau jangka panjang itu yang segera disegerakan, tapi sedangkan kalau jangka yang pendek itu diserahkan namun kayak diperlambat gitu ditunda-tunda gitu. Terus ada model produksi dengan satu faktor produksi variabel. Dia kesimpulannya tuh rumus-rumus kayak rumus Q sama dengan FKL, rumus-rumus AP sama dengan TPL, terus rumus-rumus MP sama dengan TP alfa P per alfa L. Terus ada tahap 3 produksi itu cabangnya. Terus ada perkembangan teknologi, ada isokuan, ada
asumsi-asumsi sokuannya juga. Terus ada juga nih penurunan nilai MATS dibimbing of MATS dan penghukum pertambahan hasil yang semakin minimum, the law of diminishing return. Yang keempat, itu ada daerah produksi yang ekonomis atau relevant range of production. Terus yang B itu ada perubahan output karena perubahan skala penggunaan produksi atau return to scale. Perubahan output karena perubahan skala penggunaan faktor produksi atau return to scale itu jumlah konsep yang ingin menjelaskan beberapa I besar output berubah bila jumlah kontor faktor produksi diingatkan doubling. Yang pertama tuh ada skala hasil menaik increasing dan return to scale, ada skala hasil konstan, terus ada juga decreasing return to scale, skala hasil menurun. Terus yang C ini ada perkembangan teknologi. Terus yang D-nya itu ada kurva anggaran produksi. Terus keseimbangan produsennya tuh, keseimbangan terjadi pada ketika kurva I-nya tuh bersinggungan dengan kurva Q. Di titik persinggungan itu terjadi penggunaan kedua faktor produksi akan memberikan hasil output yang maksimum. Tuh. Bukan tapi tetap ada jadwal makan siangnya. Ada juga jadwal minumnya. Terus pola F jalur expansion path. Tujuan perusahaan adalah maksimalisasikan laba untuk mencapai itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan harus tetap mempertahankan efisiensinya. Biasanya perusahaan menetapkan target yang akan dicapai setiap tahunnya. Yang harus dicapai dengan biaya maksimum dalam jangka panjang. Perusahaan yang memiliki tingkat fleksibilitas ia lebih tinggi dalam mengkombinasikan sesuai faktor produksi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.